Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita telah masuk ke jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darsul awal, sudah masuk ke pelajaran yang pertama, dan sudah masuk ke tadribat, ke latihan-latihannya. Di antara pembahasan yang disebutkan di pelajaran yang pertama ini adalah kita sedikit mengulang pembahasan tentang jumlah ismiyah, yakni kalimat yang dimulai dengan kata benda. Ya, sebelumnya kita sudah belajar bahwa al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Al-jumlatu naw'an. Al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yang dikenal dengan jumlah ismiyah, dan yang kedua disebut jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah sudah kita bahas, yakni kalimat yang dimulai dengan isim. Al-jumlatul mabdu'atu bismin, kalimat yang dimulai dengan kata benda, dengan isim, maka disebut jumlah ismiyah. Dimulai dengan isim, dimulai dengan kata benda. Adapun jumlah fi'liyah, dari namanya fi'liyah dapat kita tebak dia kalimat yang dimulai dengan kata kerja, dengan fi'il. Nah, fokus kita di pelajaran yang pertama ini diantaranya ini. Kita sedikit mengulang tentang ahkam jumlah ismiyah, hukum-hukum terkait dengan jumlah ismiyah. Di antaranya yang pertama bahwa jumlah ismiyah ini unsur pokoknya ada dua. Yang pertama disebut al-mubtada, dan yang kedua disebut al-khabar. Al-mubtada isim yang terletak di awal jumlah, di awal kalimat. Sedangkan al-khabar yakni kata setelah al-mubtada yang melengkapi makna al-jumlah. Nah, tidak akan lengkap jumlah ismiyah tanpa dua unsur ini, al-mubtada wal khabar. Ini sudah kita bahas di kesempatan yang lalu dan sudah kita latih di latihan kelima dan juga di latihan keenam. Kemudian setelah kita membahas jumlah ismiyah serta pembahasan tentang al-mubtada wal khabar, disusul dengan pembahasan adanya sebuah kata yang mendahului jumlah ismiyah, yang masuk ke jumlah ismiyah, yakni kata yang dikenal dengan taukid, kalimat taukid, kata yang menunjukkan penegasan, yakni inna. Inna yang artinya sesungguhnya dimasuk ke dalam jumlah ismiyah. Nah, ketika inna masuk ke jumlah ismiyah, maka di sini merubah beberapa hal di jumlah ismiyah. Yang pertama merubah al-i'rab, yang tadinya al-mubtada marfu', sekarang al-mubtada mansub dan berubah namanya menjadi ismu inna, isim inna. Ini sudah kita bahas di latihan yang ketujuh dan sudah kita latih juga di latihan yang ketujuh. Mohon maaf, di latihan keenam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi di latihan ketujuh, satu bentuk pola pertanyaan yang di sini kita dilatih dengan ta'bir, dengan berlatih dengan ungkapan uslub istifham yang dimulai dengan huruf istifham a, al-hamzah a. Bagaimana meletakkan
harful istifham a ini ke dalam kalimat sehingga menjadi uslub yang benar, menjadi ungkapan yang benar dalam bahasa Arab. Di sini kita masuk saja ke latihan ke-7, tapi sebelumnya kita alhamdulillah kita kehadiran ikhwah di studio yang siap belajar bersama kita insyaallah. Kita sahabat terlebih dahulu. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah bi khair. Ilham, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Abu Asma, kaifa haluk? Masyaallah. Anta masbuka ya akhi? Anta masbuka? Abu Abdullah, kaifa haluk ya Abu Abdullah? Nah, masyaallah. Barakallahu fik ya Abu Abdullah. Kita masuk ke at-tamrin as-sabi', safha 8. Nudzakir al-ikhwa wal akhwat, kita ingatkan kepada al-ikhwa wal akhwat, kita di al-mujallad al-thani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya Fi Abdul Rahim, Dr. Fi Abdul Rahim, yang diterbitkan oleh Jamiah Islamiyah Madinah, Universitas Islam Madinah. Dan buku ini digunakan di Qismul Lughah, di Ma'had Ta'lim al-Lughah di Jamiah Islamiyah Madinah An-Nabawiyah. Di jilid yang kedua, halaman atau safha 8. At-tamrin atau at-tadrib, latihan ke-7. At-tamrin as-sabi'. Perintahnya di sini ta'ammalil mithalaini. Ta'ammalil mithalaini. Nanti kita berikan kesempatan 3 nomor buat ikhwah studio. Setelah itu kita berikan kesempatan bagi ikhwah wa akhwat di rumah Abu Zuhri insyaallah. At-tamrin as-sabi', yaqul huna, perintahnya di sini ta'ammalil mithalaini. Ma mana ta'ammal ya ikhwan? Ta'ammal. Perhatikan al-mithalaini. Berapa contoh? 2 contoh, 2 mithal. Perhatikan 2 contoh di bawah ini tentu saja. Thumma kawin. Kemudian kawin, hubungkan atau susunlah. Jumalan. Jumalan jamak daripada jumlah. Kalimat-kalimat mithlahuma, seperti keduanya, seperti kedua contoh. Minal kalimatil atiyah, dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Ini ada 3 kata di setiap nomornya. Antum diminta untuk menyusun menjadi sebuah uslub istifham. Uslub, gaya bahasa istifham, pertanyaan, yang menggunakan huruf istifham, kata tanya a atau al-hamzah. Lihat, unzuru al-mithal al-awwal. Lihat contoh yang pertama, unzuru ila al-mithal al-awwal. Aminal hindi anta am min Pakistana. Aminal hindi anta am min Pakistana. Lihat, aminal hindi anta. Jadi kalau kita perhatikan ini sebenarnya masih berkaitan dengan al-mubtada wal khabar. Tapi untuk memudahkan nanti saja, karena ada beberapa hal sebenarnya nanti akan membuat kita menjelaskan banyak hal yang khawatirnya nanti untuk pemula merepotkan. Nanti saja insyaallah di waktunya ketika kita bahas ini. Ini ada di sini ada takdim al-khabar 'alal mubtada. Babnya di sini sebenarnya adalah takdimul khabar 'alal mubtada. Didahulukannya al-khabar daripada al-mubtada. Al-mubtada antum tahu di mana posisinya al-mubtada itu? Di depan atau di belakang? Di depan kalimat. Ada sekadalik ya akhwah? Bala. Al-khabar datang setelahnya, yakni setelah al-mubtada. Hukum asalnya demikian. Namun ada satu kondisi, ada beberapa kondisi, bukan satu kondisi saja, ada beberapa kondisi yang menyebabkan boleh atau wajib mubtada itu dibelakangkan. Ya, takhir al-mubtada atau takdim al-khabar al-mubtada. Didahulukannya al-khabar dan al-mubtada di belakang. Dan ini salah satunya. Uslubul istifham. Uslub al-istifham, yakni bentuk pertanyaan yang dimulai dengan a dan ada am di sini. Ada pilihan
ada khiyar, ada pilihan yang menggunakan kata sambung am atau ini atau ini. Nah, apakah ini atau ini? Nah, begitu seakan-akan uslubnya dalam bahasa kita. Ini al-mithal awal, aminal hindi anta, apakah dari India kamu? Lihat. Nah, anta itu sebenarnya al-mubtada. Anta itu sebenarnya al-mubtada. Sebenarnya seharusnya anta minal hindi. Nah, tapi uslub yang asah wa afsah, uslub yang lebih fasih dan lebih benar adalah ini. Mubtadanya di belakang. Aminal hindi anta. Minal hindi itu khabar. Minal hindi itu khabar. Anta al-mubtada. Kalau tanpa uslubul istifham kita hapus kata tanyanya a, maka menjadi anta minal hindi, kan begitu seharusnya, ikhwan. Kalau kita hilangkan kata tanyanya a, kita hapus, maka bentuk asalnya anta minal hindi. Lahidu ya ikhwan, perhatikan, jangan melamun. Ilham, isma' jaidan. Tapi ketika ada uslub, ada kata tanya a, Pak Sabirin, ketika ada kata tanya a, maka lihat aminal hindi anta, antanya di belakang sekarang, antanya al-mubtada di belakang, minal hindi al-khabar di depan. Karena bentuknya uslub al-istifham di sini. Di antara sebabnya adalah di sini karena uslub al-istifham. Am min Pakistan, am, a, kata tanya a biasanya memang digandeng dengan am. Beda kalau kata hal, hal biasanya digandeng dengan au. Hal, misalnya kalau kita pakai hal ya, hal minal hindi anta au min Pakistan. Hal pasangannya au. Kalau a pasangannya am. Wadih? Al-mithalu tsani, at-tabibun anta. At-tabibun anta am muhandisun. Apa artinya, ikhwan? At-tabibun anta am muhandisun. Nah, apakah kamu seorang dokter atau arsitek? Lihat, kalau kita hapus a-nya jadi bagaimana? Anta tabibun, kan begitu? Anta sebagai apa? Mubtada, tabibun sebagai khabar. Tapi kalau di sini uslubul istifham, bagaimana? Mubtadanya diletakkan di belakang. At-tabibun anta am muhandisun. Nah, gunakan dua contoh ini sebagai panduan antum untuk mengerjakan soal setelahnya. Siap? 3 soal Anda berikan ke ikhwah di studio. 7 soal berikutnya kita serahkan kepada ikhwah akhwat di rumah. Nah, mohon didengarkan oleh ikhwah akhwat di rumah. Kita dengarkan jawaban-jawaban oleh ikhwah di studio. Salah maka tidak mengapa, kita jadikan sebagai ibrah agar menjadi pengalaman kita semua. Bismillah, Ilham, ibda minka ya akhil karim. Namzat. Bismillah. Al-awwal, anta mujtahidun kaslanun. Anta mujtahidun kaslanu, bukan laisa kaslanun. Kaslanu. Am mujtahidun anta am kaslanu. Am mujtahidun anta am kaslanu. Mumtaz. Apakah kamu orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang malas? Atau orang yang malas? Naam, ahsanta ya akhi. Am mujtahidun anta. Itu yang lebih afsah, yang lebih asah. Anta mujtahidun kurang tepat. Yang benar mujtahidun anta. Begitu. Am kaslanu. Nah. Waduh ya ikhwan? Jelas? Abu Asma, Abu Abdullah siap? Tafadhal ya Abu Asma. Al-thani. Asani hiya asini asinu asalnya begitu, asinu asalnya al-yabani al-yaban. Nah, aminasini hiya aminal yabani. Aminasini sekali lagi. Aminasini hiya. Jangan am. Aminasini hiya aminal yabani. Nah, am baru yang kedua am. Hati-hati Pak Sabirin. Aminasini hiya aminal yabani. Naam, ahsant ya akhil karim. Terjem. Apakah dari Cina dia ataukah
dari Jepang. ataukah dari Jepang. Ahsant. Jazakallahu khair. Wasil ya Abu Abdullah. الثالث. Bismillah. As-salis. Anti tabibatun muwariddatun. أحسنت يا أخي. أنت صحيح di sini أنت. نعم. ممتاز، يعني في تقدم كثير لأبو عبد الله هذا. وفقه الله وزاده الله علما نافعا وعملا صالحا. Tabibatun anti am mumariddatun. أحسنت. sekali lagi يا أخي الكريم. Tabibatun anti am mumariddatun. ممتاز. ترجم. Apakah kamu seorang dokter perempuan atau perawat? أحسنت يا أخي الكريم. ما شاء الله. ممتاز. أنا فرحان والله. وفقكم الله جميعا لكل ما يحب الله ويرضاه. Amin. نعم نواصل ونفتح المجال يا أبا زهري. نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين. نعم. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Ikhwan di studio memberikan contoh dan juga menjawab. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja TV. Silahkan di line telepon 021 823 6543 dalam pembahasan jilid yang kedua kitab Durusul Lughah. Baik, kita sapa peserta atau pendengar dan pemirsa yang pertama. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Asep Saifullah di Tangerang. Masya Allah, Pak Asep Saifullah. Ahlan wa sahlan, Pak Asep. Ahlan bik. Nah, ما شاء الله ما شاء الله. Pak Asep Saifullah. Rasanya أهلا ada. وسهلا. Nah. نعم. siap Pak Asep. Siap, insyaallah. Ustaz. تفضل. رقم الرابع. Rabi hum nasara yahudun. نعم. Anasara hum am yahudun. أنصارى هم أم يهود. صحيح. Nah, ترجم. apakah mereka orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi? نعم. نصارى جمع daripada nasraniyun. Yahudun jamak daripada Yahudiyun. Nah, faham tak Pak Asep Saifullah? Saya untuk insyaallah. Barakallahu fiik. Terus al-khamis. Raqam al-khamis, hada masjidun madrasatun. Nah, Masjidun hada am madrasatun. sahih. Apakah ini sebuah masjid atau sebuah sekolah? Naam, ahsant. Wasil. Wasil. Sadisan atau as-sadis. رقم السادس هذه سيارة المدير سيارة المدرس Naam. السيارة المدير هذه أم سيارة المدرس Am sajaratul mudarrisi. Jamil. Terjem. apakah ini mobil kepala sekolah atau mobil seorang guru? Naam. Naam. Satu lagi Pak Asep. As-sabi'. رقم السابع أنت متزوج Mutazawwijun. متزوج عجب Naam. متزوج أنت أم عزب؟ Mutazawwijun anta am azabun. Jamil. Apakah kamu kalau sudah menikah sudah? Sudah menikah. Naam. Nah, kalau sudah menikah atau jangan? Atau belum menikah? Atau masih lajang. Atau masih lajang? Ustaz? Iya, bujangan. Naam, ahsant. Ya, jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik. Pak Asep Saifullah, Masya Allah, mumtaz. Kita tunggu teleponnya di pertemuan berikutnya insyaAllah. Insyaallah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Asep di Tangerang, barakallahu fiik. Dan alhamdulillah beliau telah menjawab dengan baik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 021 823 6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Dengan siapa, Ummu di mana?
Ummu Khadijah, Ustaz, min Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Taib, masalah Ummu Khadijah min نعم Tebing أم Tinggi. خديجة Nah. أهلا وسهلا يا أم خديجة Ya, Ustaz. كيف حالك؟ Alhamdulillah, Ustaz. Nabi khair. Ustaz, kaifa haluk? أنا بخير والحمد لله شكرا على السؤال نعم تفضلي يا أم خديجة بقي كم 3 أسئلة 3 أسئلة silakan tinggal sisa 3 soal lagi Oh, ya, Ustaz. nah As-samin. Hunna kholatuka ammatuka. nah Akholatuka hunna ammatuka. nah nah 9 sebentar terjemi awalan ya Umma Khadijah Ya, Ustaz. terjemi awalan Oh, apakah bibimu mereka? Apakah bibi-bibimu mereka atau bibi-bibi ini bibi-bibi dari sebelah Nah. ibu atau bibi-bibi dari sebelah ayah? Gitu ya, Ustaz. nah apakah ini bibi-bibi dari ibu atau bibi-bibi dari ayah nah Iya. seperti itu ya yang mana yang dari ibu khalah atau amma Ya, Ustaz, khala. khalah nah kalau amma dari Sebelah ayah. sebelah ayah nah Iya. at-tasi' Nanti huwa Pakistana Irana. nah Min Pakistana huwa am Irana. bagaimana Apakah dari Pakistan dia atau dari Iran? sekali lagi Ummu ulang sekali lagi bagaimana bentuk uslubnya Am min Pakistana huwa am Irana. am min Irana Oh iya, ada minnya ya, Ustaz. nah Iya, iya. Am min Pakistana huwa am min Irana. nah Apakah dari Pakistan dia? Apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? nah min Pakistana kenapa bukan min Pakistani Dia termasuk ke al-mamnu min as-sarf. na'am al-mamnu min as-sarf Iya. majrur tapi majrurnya dengan apa Majrur dengan ini, Ustaz. Mansub. majrur dia majrur Ummu min Pakistana majrur Iya. tapi majrurnya dengan apa dengan fathah Maaf. bukan dengan mansub Fathah. na'am fathah Iya. na'am nah terus at-tasi' Apa, Ustaz? lanjutkan al-ashir afwan Oh iya, al-ashir. Yang ke-10, baituka qaribun ba'idun. Dia menjadi abaituka qaribun am ba'idun. Apakah rumahmu dekat atau jauh? la uslubnya Apakah masih belum tepat yang mana, Ustaz? aqaribun baituka tadi sudah kita katakan Qaribun luan ya, Ustaz. di depan nah ini takdim al-khabar al-mubtada aqaribun baituka am ba'idun seperti itu Baituka am ba'idun. nah perhatikan nomor sebelumnya Ummu Khadijah abakistana huwa kan begitu amin bakistana huwa am min Irana berarti huwanya di belakang begitu pula baituka aqaribun baituka nah seperti itu Qaribun baituka am ba'idun baituka. Gitu, Ustaz. baituka jangan diulang 2 kali cukup sekali saja aqaribun baituka am ba'idun Ya, cukup Ustaz. Iya. Apakah rumahmu dekat atau jauh? nah seperti walaupun terjemahannya rumah itu di depan tapi tetap uslub al-arabi yang sahih baitukanya di belakang fahamti Ummu Khadijah Oh iya, paham sih. Paham tuh, nah, Ustaz. Paham nah tuh. alhamdulillah Alhamdulillah, nah Ustaz. masyaallah ahsanti barakallahu fiki ya Ummu Khadijah Barakallah, Ustaz. nah jazakillahu khairan Wa iyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ummu Khadijah. نأتي فرصة ثانية. لا نواصل طيب. نواصل يا إخوان التمرين الثامن الأسلوب الاستفهام di latihan ke-7 jelas ya ikhwan mudah insyaallah ya
mohon dilatih, mohon dimurajaah. Antum tentu ingin ada hasilnya belajar bahasa Arab, ya tidak? Nah, maka agar tidak berjalan di tempat, murajaah. At-tamrin ats-tsamin, ta'ammalil amthilatal atiyata lidhu. Ta'ammalil amthilatal atiyah. Ma makna ta'ammalil amthilatal atiyah? Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-amthilah jama'. Jama' daripada mithalun. Al-amthilah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Lidhu. Contoh-contoh untuk penggunaan dhu. Lihat. Ma makna dhu sebelumnya? Ma makna dhu? Dhu makna sahibu. Yang mempunyai, yang memiliki. Dhu artinya sahibu. Dan dhu ini tidak mungkin berdiri sendiri. Tidak mungkin dhu ini berdiri sendiri. Dia harus dilengkapi dengan kata setelahnya yang majrur sebagai mudhafun ilaih. Jadi dhu nanti jadi mudhaf, kata setelahnya yang majrur itu mudhafun ilaih. Dan mudhaf ilaih sudah kita pelajari sejak jilid pertama. Lihat bagaimana buku ini adalah untayan rantai yang tidak terputus, saling menyambung. Apa yang sudah kita pelajari, ma'asyiral ikhwal akhwat, apa yang sudah kita pelajari menjadi asas untuk memahami pelajaran atau jilid setelahnya. Maka penting, saya sering ulang-ulang berkali-kali, mohon diulang kembali pelajaran, murajaah, agar semua yang telah kita pelajari tidak hilang. Ada 5 contoh di sini. Mohon ana minta ikhwah studio baca 3, masing-masing baca 1, dan mohon bantuannya untuk diterjemahkan. Mulai dari Abu Abdullah. Kita balik sekarang. Siap Abu Abdullah? Insyaallah Ustaz. Nah, bismillah. Bismillah. Wahid. Mudiruna dzu qamatin tawilatin. Tawil. Mana tawil? Panjang. Tinggi. Ya, tinggi. Afwan. Nah, sekali lagi ikramatan tsaniyah. Mudiruna dzu qamatin tawilatin. Nah. Guru Mudiruna? saya. La, saya mudarrisuna. Mudaris. Ini mudir. Guru kami, La. mudir kepala sekolah kami mempunyai Qamah itu perawakan atau postur tubuh. Guru kami memiliki postur tubuh yang tinggi. Sahih. Hakada. Fahimta ya Abu Abdullah? Paham tuh Ustaz. Nah, lihat kata dzu di situ. Dzu qamatin, memiliki perawakan atau postur tubuh tawilatin yang tinggi. Nah, tawilatin bisa bermakna panjang, bisa juga bermakna tinggi. Tapi di sini panjang tepat tidak? Kurang. Tidak tepat. Lihat qamatin majrur, ada sekadalik. Wala. Kenapa dia majrur? Tadi sudah kita jelaskan. Siapa masih ingat tadi penjelasan saya? Mudhafun ilaih. Qamatin mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Dzu. Dzu. Adapun tawilatin, mengapa dia ikut majrur? Na'at man'ut ini. Na'at apa man'ut ini? Tawilatin. Man'ut. Dua-duanya? Na'at dan man'ut sekalian. Tawilatin na'atnya. Na'atun saja, jangan na'at wa man'ut. Man'utnya qamatin. Sifat dan kata yang disifati. Masih ingat? As-sifat wal mausuf. An-na'at wal man'ut. Tawilatin na'at, kata sifat dari qamatin. Qamatin man'ut. Nah, mudah-mudahan masih ingat insyaallah. Terus Pak Abu Asma, tafadhal. Al-thani. Asani. Hadza daftaru dzu warqin musattarin. Nah, dzu waraqin, qafnya bagus sekali Pak Sabri, masyaallah. Dzu waraqin musattarin. Nah, apa artinya? Buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris. Naam, kertas yang musattarin bergaris. Sahih. Waraqin sebagai apa? Warqin sebagai mudhafun ilaih.
Dhu-nya sebagai Dhu sebagai mudhof. mudhaf. Musattarin Musatorin naat na'at dari waraqin. dari Na'am. warokin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Barakallah. Ya Jazakallah Aba khair. Asma. Terakhir. Al-thalith. Salis Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Nah, Ahmad adalah seorang siswa yang memiliki ilmu dan akhlak. memiliki ilmu dan akhlak. Naam. Ilmin sebagai apa di situ? Dhu ilmin. Mudhofun ilaih Zat. Naam. Dhu-nya Mudhof. wa khuluqin. Na'tun Zat. La, ada waw, ada harfu atfin, harful ataf, kata orang ataf, kata orang Indonesia bilang, kata sambung. Mempunyai ilmu dan akhlak mulia. Akhlak mulia sifat dari ilmu, tidak? Ya tidak. Dia punya dua hal. Dia punya dua hal, punya ilmu dan punya akhlak yang mulia. Ini namanya al-atfu. Kita belum belajar, belum itu. Ataf ma'tuf. Nanti saja. Nanti saja insyaallah. Nah, ala kulli hal. Nah, Zat. Yang pasti khuluqin bukan mudhafun Ilaih. bukan. Nah, ada ataf nyambung dengan ilmin dengan harfu ataf waw. Nah. Nah. Baik. ثلاثة أمثلة قرأها الإخوة هنا والآن نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين. Ikhwan dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kembali kita buka kesempatan untuk para pendengar dan pemirsa untuk berinteraksi di line telepon 0218236543. Baik, silakan kita terima untuk pendengar dan pemirsa berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Abu Raisa di Bekasi. Abu Raisa. Taib. Ahlan. Sahlan ya Abu Raisa. Abu siapa? Raisa. Abu Raisa. Ahlan wa sahlan Abu Raisa. Baru pertama kali seperti Abu Raisa? Baru pertama kali, Ustaz. Alhamdulillah bisa menelpon. Alhamdulillah. 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 Siap Abu Raisa? Alhamdulillah, insyaallah, Ustaz. Silakan. Lanjutkan contoh yang keempat, al-mithal ar-rabi'. Al-misal Rabi. Hadal komisu zu kumi qasirin wa zaka zu kumi tawilin. Dzu kummin, ulang sekali lagi. Wa dzaka Wa zaka zu kumi tawilin. ahsanta Abu Raisa. Terjemahkan. Baju ini mempunyai apa, Ustaz? Al-kum ini. Antum melihat pakai video atau pakai radio, Pak? Di buku juga ada. Lihat, kalau antum pakai televisi, lihat Oh, itu. apa ini? Kum. Untuk kum ya. Lengan. Lengan baju. Ini memiliki lengan pendek Naam. dan yang itu lengan panjang. Memiliki. Memiliki lengan panjang. Iya, ahsan. Seperti itu. Abu Raisa, sahih. Nah, Jangan dilupakan lagi. Komen apa artinya tadi? lengan baju. Iya, lengan baju. Ahsant. Satu lagi ya Abu Raisa. Al-khamis. Khamis, al-masjidu alladhi fi hayyina du manaratin wahidatin. Naam. Masjid yang di daerah kami Ya. memiliki menara satu. Nah, memiliki satu menara. Iya. Nah, Ustaz. Ahsant. Manaratin, kenapa majrur di situ? Manaratin karena mudhof ilaih dan Mudhaf itu. ilaih. Iya. Mudhafnya mana, Abu Raisa? Nah, Mudhafnya mana? mudhofnya du. Dzu. Ahsant Abu Raisa. Masya Allah, sahih. Masya Allah, ahsan. Jawabannya benar sekali. Masya Allah. Jazakallahu khairan Abu Raisa. Alhamdulillah antum bisa telepon malam ini. Kita tunggu telepon antum pekan depan insya Allah. Naam, insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fikum.
Jazakallah khair Abu Raisyah, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan masih di line telepon 0218236543. Baik, di belakang Abu Raisyah kita terima kembali untuk penelpon berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, halo. Baik, tampaknya terputus bagian dia mungkin baru bergabung dalam pembelajaran bahasa Arab jilid yang kedua. Silakan untuk sesi soal jawab atau mencoba untuk menjawab ya, dan membuat kalimat sesuai dengan perintah di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Baik, sudah masuk, silakan. Iya, masih kita tunggu bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV berikutnya. Silakan di pelajaran jilid yang kedua, pembelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha. Baik, untuk ikhwan maupun akhwat, kita sapa kembali untuk penanya atau untuk penelpon berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, akhi, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Selamat di Lampung, Pak. Ustaz. Pak Bambang. Dengan Selamat di Lampung. Oh, mohon maaf, Pak Selamat di Lampung. Pak Selamat di Lampung. Ahlan wa sahlan Pak Selamat. Iya. Suaranya kurang jelas, Pak. Mohon maaf kalau salah menyebut nama tadi. Iya. Iya. Sehat Pak Selamat? Siap, insyaallah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Silakan Pak Selamat, mohon diulang kembali latihan 8. 8. Ya. Pak Selamat sudah kedua kalinya menelepon atau ini pertama kalinya? 2 kali, Ustaz. Dua kali, ya. Seingat saya pekan kemarin Pak Selamat iya menelepon. Iya. Iya, silakan. Rokam Wahid. Iya, Wahid dari awal. Wahid, ya. Mutiruna zu qomatin tawilatin. Ahsan. Qadarullah, Pak Selamat. Terputus? Terputus. Qadarullah. Baik, silakan Bapak hubungi kembali, dicoba kembali ya Pak di 0218236543. Tampaknya terganggu sinyalnya. Dan juga bagi yang lain masih kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan bab ini secara langsung juga bisa menyampaikan. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida Ustaz. di Pacitan ya, Ummu ya. Naam. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, Ummu Ida. Nah, Ustaz. Sepertinya penelpon setia Roja. Ummu Ida. Alhamdulillah. Pacitan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bu Ida. Naam, Ustaz. Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur, Ummu. Jawa Timur. Ya. Oh, Jawa Timur, baik. Jawa Timur. Perbatasan Ustaz ya. Masya Allah. Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Naam. Masya Allah. Silakan, Ummu Ida atau Ibu Ida namanya? Tawaun Ustaz. Hah? Sawaun. Sawaun? La. Beda antara Ummu Ida. Ummu Ida berarti ibu punya anak namanya Ida. Nah. Tapi kalau Ibu Ida berarti ibu namanya Ida. Beda. Ibu Ida Ustaz. Baik. Ya, Ibu Ida, silakan Ibu Ida. Ida. Naam. Melanjutkan yang tadi, yang apa namanya, tentang masalah zu. Latihan ke-8. Ke-8 Ustaz. Iya, latihan 8 yang pembahasan tentang zu. Naam, mengulang ya. Silakan. Atasi ta'ammalil amsilatal atiyah. Ini Ustaz. As-samin, bukan at-tasi'. As-samin. Iya. As-samin ta'ammalil amsilatal atiyata lidu. Nah, Al-awal, apa artinya? Ta'amal amsilatal atiyah lidzu. perhatikan contoh-contoh berikut ini untuk du. Iya, silakan lanjutkan. Al-awal, mudiruna duqamatin tawilatin. Nah, Pimpinan kita memiliki postur tubuh yang tinggi. nah. Lidzu di sini maknanya apa tadi? Ummu? Sahib Ustaz. Sahibu. Nah. Sahib duqamatin am. Nah. Asani, hadat tertaruh dua roken mustaqtorin. Nah. Buku ini memiliki kertas yang bergaris. Iya. Lanjut.
Asalis Ahmadu talibun du ilmin wa khuluqin. Ahmad seorang pelajar yang memiliki pengetahuan dan etika. Masya Allah. At-tarjamah mumtazah. Arabi Ustaz. Naam, wasili. Hadal qamisu du kummin wasiri. Wadaka du kammin tawilin. Kam min wala kum min? Kammin. La, kum, al-kum. Al-kaf madmumah. Naam. Du kummin tawilin. Naam. Hadal qamisu du kummin wasirin. Wadaka du kummin tawilin. Naam. Kemeja ini memiliki lengan yang pendek dan yang itu memiliki lengan yang panjang. Naam, Masya Allah. Terus. Al-Khamis al-Masjidil ladzi fi hayyina du manaratin wahidatin. Nah, Masjid yang ada di lingkungan Ustaz. lingkungan di daerah boleh, di distrik. Nah, Masjid yang ada di daerah kita memiliki satu menara. Nah, du manaratin wahidah. Satu menara. Iya. Sepertinya jilid 2 sudah tamat sepertinya. Muida ini. Tapi sebenarnya baru ngikuti sedikit sekali Ustaz. Baru itu dikit, Masya Allah. Masya Allah, berikan kemudahan insya Allah untuk sampai selesai. Jazakillahu khairan. Abu Ida, barakallahu fiik. Sebentar Ustaz. Untuk liwairin nafikin nabiha itu maksudnya apa Ustaz ya? Li ghairin natikina biha, yakni artinya buku ini ditujukan untuk selain penutur. Ghairin natiki, ghairi selain. An-natikin selain penutur biha, penutur bahasa Arab. Jadi Bu Ida, jadi perlu diketahui bahwa ada kurikulum bahasa Arab untuk orang Arab, ada kurikulum bahasa Arab untuk orang non Arab. Sama seperti orang belajar bahasa Indonesia. Saya tanya, orang Indonesia belajar tidak bahasa Indonesia? Belajar kan? Iya, orang kita dari SD ada pelajaran bahasa Indonesia. Tapi apakah kurikulum orang Indonesia sama dengan orang Australia misalnya mau belajar bahasa Indonesia? Apakah sama kurikulumnya? Beda ya. Nah, maka penting disebut li ghairin natikina biha. Nah, berarti ini mau cocok untuk kita, dan kita diantaranya adalah yang bukan penutur. Nah, begitu mu. Wadih? Jelas? Nah, insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Ida dari Pacitan, Jawa Timur. Nah. At-tamrin at-thamin cukup sudah. Kita masuk ke at-tamrin at-tasi'. Nah. Latihan ke-9. At-tamrin at-tasi' adalah praktek daripada at-tamrin at-thamin. Praktek di sini bahkan ditambah, bukan hanya praktek tapi ditambah. Bahwa dzu itu ya ikhwan, dzu itu bentuk mufrad mudzakkar. Dzu itu bentuk khusus mufrad tunggal dan mudzakkar. Ada juga mufrad muannats yaitu dzatu. Ada juga yang jamak. Dan jamak itu juga ada dua, jamak mudzakkar dan jamak muannats. Jamak mudzakkar contohnya di sini dzau. Adapun jamak muannats dzawatu. Jadi ada berapa bentuk yang akan kita pelajari di sini? Ada arba'atu ashkal, 4 bentuk, 4 bentuk daripada dzu. Satu untuk mufrad, satu lagi untuk jamak. Kemudian dibagi lagi, mufrad dan jamak dibagi lagi menjadi masing-masing 2, ada mudzakkar, ada muannats. Sekarang lihat yang alif dan ba. Alif dan ba itu untuk mudzakkar. Bedanya apa? Yang pertama yang alif itu mufrad, yang ba al-jamak. Wadih? Kita baca sama-sama ya ikhwan. Hadza talibu dzu khuluqin. Ayo. Apa artinya hadza talibu dzu khuluqin? Siswa ini memiliki akhlak yang baik. La, dzu kembali ke at-talib. At-talib mufrad mudzakkar. Dia tunggal dan dia untuk mudzakkar. Wadih ya ikhwan? Wadih? Baik, yang ba.
Haula'it tullabu dzawu khuluqin. Ayo. Haula'it tullabu dawu Dzawu. khuluqin. Itu dzawu khuluqin. Ayo ikhwan, ulang sekali lagi. Haula'it tullabu dawu khuluqin. Naam, dzawu bukan dzubu. Nah. Ta'ban ya anta ya ilham. Tabit wala ya akhil karim. La tarji ila bekas. Dzawu itu bentuk jamak daripada dzu dan sama-sama untuk mudzakkar. Wadih? Jim, sama-sama ikhwan. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Dzatu khuluqin. Dzatu khuluqin. Apa artinya? Siswi ini akhlak. Kalau dalam terjemahan kita tidak ada beda antara memiliki untuk mudzakkar muannats. Bahasa kita mudah insyaallah. Tidak kenal namanya gender. Tidak kenal namanya mufrad jamak. Jamak tinggal diulang saja kata-katanya. Nah, batu jadi batu-batu, selesai sudah. Diulang 2 kali jadi jamak. Kalau tidak, hajarun jadi ahjarun. Bentuknya berubah. Talibun jadi tullabun. At-talibatu jadi at-talibatu. Lihat yang bagian dal sekarang. Sama-sama. Haula'it talibatu dzawatu khuluqin. Haula'it talibatu dzawatu khuluqin. Naam. Apa artinya? Mereka para siswi itu mempunyai akhlak yang baik. Naam, mereka memiliki akhlak yang baik. Iya. Sahlun insyaallah. Sahlun. Dulu pernah ana bilang sahlun ka syurbil ma. Mana sahlun ka syurbil ma? Seperti meminum. Hada syurbul ma. Hada ya ikhwan. Unzuru ilayya. Hada syurbul ma. Bismillah. Unzuru ilayya. سهل أليس كذلك؟ بسم الله. والعربية سهلة. العربية سهلة لمن سهل الله له. Bagi siapa saja Allah mudahkan. Sekarang bentuk lain, contoh lain tapi sama. Dzu, dzawu, dzatu, dzawatu. Ingat baik-baik. Bismillah, ada 4 contoh di sini. Ana baca contoh, antum nomor 2. Alhamdulillah, antum nomor 3, Pak Sabirin. Wa anta ya Aba Abdullah, rakam 4. Al-awwal, hadha ar-rajulu dzu malin kathirin. Hadha ar-rajulu, laki-laki ini, dzu malin kathirin, mempunyai harta yang banyak. Silakan. Sekarang nomor 2 dulu jadi jamaknya. Fadhil Ilham. Haula'ir rijalu dzu malin. Tanda-tanda ngantuk ini. Astagfirullahaladzim, zul lagi kan. Jamak. Haula'ir rajul. Haula'ir rajulu. La. Rijalu. اشرب القهوة يا أخي. هذا سهل كشرب الماء. Haula'ir rijalu ذو malin kasirin. نعم ذو مال كثير. begitu. واضح؟ واصل. الثالث بدي مؤنث sekarang. يا أبا أسماء. الثالث هذه المرأة ذوات مال. لا مؤنث مفرد. مفرد. هذه المرأة ذات مال كثير. نعم seperti itu. واضح. Terus tidak usah diterjemahkan. Mana hatajilah terjemah. Sekarang jamak muannats ya Abu Abdullah.
Arba'ah. Arba'ah. Haula'ir rijalu La, mu'annas. Hadhil mar'ah. Tadi antum menyambung ke mar'ah tadi. Jamak daripada al-mar'ah apa? mar'atu. Jadi apa? An-nisa'u. An-nisa'u. Berarti Haula'in nisa'u zawatu kasirin. Zawatu kathir. Belum lengkap. Zawatu malin kasirin. iya. Punya harta yang banyak. Jangan lupa malin kathir. ونحن إن شاء الله ذو علم نافع إن شاء الله. آمين يا رب. طيب لعلنا نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين لقراءة التمرين التاسع. Baik, jazakumullah khair. Dan pendengar setelah pemirsa Roja TV, kita kembali berikan kesempatan bagi Anda di line telepon 0218236543. Silahkan dibuka di halaman 9, latihan yang ke-9, mujirat yang kedua. Baik, halo. Sudah masuk, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Pak Selamat tadi. Pak Selamat dari Lampung. Ya Allah, taib. Mohon maaf terputus kembali Pak. Salamakallah ya Pak Selamat. Kita berikan kesempatan kembali dan silahkan dicoba lagi Pak di 0218236543. Dan bagi yang lainnya silakan di halaman 9 latihan yang ke-9 jilid yang kedua. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus kembali. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan jilid yang kedua, dalam pembahasan di halaman 9, silakan, dan tamrin atau latihan yang ke-9. Baik, kita angkat kembali. Halo. Mohon maaf terputus kembali. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembelajaran bahasa Arab jilid yang kedua, Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Makallah. Waalaikumsalam. Baik, sambil menunggu Ustaz, ada pertanyaan terkait dengan dzu dan dzau. Ini termasuk isim ataukah huruf Ustaz? Termasuk isim. Termasuk isim karena dia punya mufrad, punya jamak. Dan yang kedua dia sebagai mudhaf. Dan mudhaf kita sudah pelajari bahwa mudhaf itu adalah isim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang ditanyakan. Jazakallah khair, faedah yang bermanfaat. Jazakallah khair atas soalnya. Kita angkat kembali. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Iya. Silakan sudah masuk, akhi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Aan di Tanjung Pinang. Pak Aang Di Tanjung Pinang. Baik, Masya Allah. Tanjung Pinang, Masya Allah. Tanjung Pinang, Sumatera. Pak Aang. Di Kepulauan Riau. Oh, Masya Allah. Kepulauan Riau, Masya Allah. Suaranya jelas sekali Pak Aang, alhamdulillah. Baru pertama kali menelepon Pak Aang? Iya, baru pertama kali. Alhamdulillah bisa menelepon. Mengikuti dari awal dari Pak Aang? Tidak. Tidak. Ya. Pak Aang mau baca atau bagaimana? Saya mau mencoba aja. Saya nggak lihat TV, nggak ada radio juga. Baik. Kami tampilkan di televisi. Saya ada bukunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada bukunya. Silakan Pak Aang. Kita di latihan 9. 9 ya. Iya. Al-awal hajat tolibu zu kulukin. Naam. Wahid ya, maaf Pak ya. Labas. Itu yang contoh Pak. Betul sekali Pak Aang. Itu contoh. Labas. Lanjut ke nomor 1 berarti. Hadar rajulu. Hajar rajulu zu malin kasirin. Iya, bagus Pak Aang. Bagus. Lelaki ini memiliki harta yang banyak. Iya, fokus pembahasan kita tentang kata apa ini Pak? Zu. Nah, kata zu. Nah. Zu untuk mufrad mudzakkar. Dia untuk tunggal mufrad dan untuk mudzakkar, Pak. Iya. Jelas?
Insya Allah. Nah, berarti sekarang nomor 2, bentuk jamaknya, Pak Aang. Jamak mudzakarnya. Haulai rijalu zawu malin kasirin. Zawu malin kathirin, sahih. Terjemahkan. Mereka para lelaki memiliki harta yang banyak. Naam, ahsan. Terus, al-thalith, berarti sekarang bentuk mu'annathnya Pak, mufrad mu'annath. Ya. Hadhihi mar'atu zu. Hadhil, disambung, hadhil. Ya, hadhil mar'atu zu ya. Zatu. Naam. Zatu malin kasirin. Zatu Hadhi. malin kathirin, sahih. Ahsanta Pak Aang, bagus sekali. Satu lagi. Ar-rabi'. Haulai nisa'u. Haula'in nisa'u. Haulai nisa'u zawatu malin kasirin. Zawatu malin kathirin, sahih. Ya. Iya, berarti ada berapa bentuk Pak Aang? Ada 4. Yang pertama, Zu, yang kedua zawu, yang ketiga zatu, yang keempat zawatu. mumtaz, Masya Allah, Masya Allah. Oh. Bagus sekali Pak Aang, Masya Allah. Kita tunggu teleponnya pekan depan Pak Aang. Bapak, bentar. Saya sudah belajar sampai yang jilid ke-14, tapi ini ngulang aja, Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Iya. Dengan begini, jadi lebih ingat terus insya Allah. Iya, tapi di jilid 14 itu nggak ada harokat lagi, Pak ya? Jilid 14 atau pelajaran 14? Iya, gundul semua itu rata-rata. Nah, Pelajaran 14 mungkin Pak ya, maksudnya ya. Iya, kayak yang 14. Betul, itu. betul Pak Aang, betul. Memang tahapan buku ini lama kelamaan nanti akan menghilangkan harokat. Iya. Iya, agar nanti dan terasa kan Pak Aang bisa kan baca kitab gundul ternyata kan? Insya Allah bisa, Pak. Ya alhamdulillah. Ini kuncinya begini. Kuncinya belajar diantaranya pakai buku ini. Alhamdulillah. Saya patok aja nggak satu guru, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Belajar sebelumnya udah berapa lama Pak Aang? Tahun 2020. April. 2020. Iya. Masya Allah. Pak Aang di Pulau Bintan, di mana tadi? Di Tanjung Pinang? Iya, di Tanjung Pinang, di Pulau Bintan. Iya. Ah, Pulau Bintan, Masya Allah. Itu gas atau Pak Aang asli mana? Saya asli Klaten, Jawa Tengah. Masya Allah. Asli Jawa Tengah, Masya Allah. Iya. Iya. Masya Allah. Tugas atau memang tinggal di sana Pak Aang? Rezekinya di sini, Bapak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga Allah berikan Iya. barokah insya Allah buat Pak Aang dan keluarga. Iya. Jazakallahu khairan. Kita tunggu teleponnya nanti pekan depan Pak Aang ya. Iya. Terima kasih. Insya Allah. Sama-sama Pak Aang. Afwan Pak. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Aang di Kepulauan Riau. Barakallah fiik. Nah, Ustaz. Nah, sepertinya Pak Aang menutup pembahasan kita malam ini. Nah, Masya Allah kita bertemu dengan saudara baru di Pulau Bintan. Alhamdulillah. Kita tunggu teleponnya nanti. Jazakallahu khairan dari Pak Aang. Sebelumnya dari Pak Slamet yang dari Selampung. ampun. Semoga Allah berikan kemudahan nanti pekan depan Pak Slamet untuk bisa mengikuti pelajaran insya Allah. Baik, saya rasa cukup sampai sini. Kita kembalikan ke MC kita, Ustaz Abu Zuri. Tafadhal.